Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 14 mata kuliah kecerdasan buatan ya, yang berjudul Neural Network atau yang lebih dikenal kalau dalam bahasa Indonesia nanti jaringan saraf tiruan atau yang disingkat dengan JST ya, jaringan saraf tiruan ya atau neural network. Nah, neural network ini salah satu algoritma atau metode yang bisa digunakan untuk apa ya, memberikan rekomendasi ya atau memberikan output lah gitu ya. Nah, itu kita akan pelajari pada hari ini ya. Mulai dari definisi, bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana implementasinya ya. Oke, ini definisinya ya. Jaringan saraf tiruan atau JST ya, atau neural network. Secara definisi diartikan di sini adalah sistem pengolahan informasi yang didasari filosofi struktur perilaku saraf makhluk hidup. Jadi kalau saya boleh tandai di sini, dia bekerja seperti saraf makhluk hidup. Nah, saraf makhluk hidup siapa? Contohnya manusia. Ya. Jadi dia bekerja seperti saraf kita ya. Nah, kita ketahui saraf kita itu neuron ya, itu memiliki banyak cabang ya. Mulai dari kita dilahirkan, itu sudah kita memiliki saraf ya, yang mungkin tidak bisa kita hitung jumlah saraf yang kita miliki gitu ya. Nah, cara kerja metode ini itu hampir sama ya, atau mirip dari saraf dari makhluk hidup. Ya. Terus oke, jadi itu ya. Saya lanjutkan. Nah, dia bekerja seperti jaringan saraf makhluk hidup ya, atau mengikuti pola atau prinsip dari jaringan saraf makhluk hidup. Struktur dari jaringan saraf untuk mempelajari bagaimana menghasilkan keluaran yang diinginkan pada saat diberikan stimulus masukan. Hal ini dikenal input-output mapping. Jadi, kita ketahui nanti kita untuk memiliki luaran, kita harus memiliki inputan kan ya, biasa ya, ada input, ada proses dan output. Kita inputkan berupa data, diproses menggunakan jaringan saraf ya. Sehingga nanti memiliki luaran ya, yang nanti kita sebut dengan output mapping. Nah, ini luarannya ya. Input luarannya adalah output mapping. Diproses oleh siapa? Diproses oleh jaringan saraf atau jaringan saraf tiruan ya kita sebut. Nah, ini definisi lain ya. Menurut Hykin ya, di sini jaringan saraf tiruan didefinisikan sebagai prosesor tersebar paralel yang sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman dan membuatnya siap untuk digunakan. Nah, kita tanda ini kata-kata kunci ya, keywordnya lah ya, kita sebut sebagai prosesor tersebar paralel. Jadi satu pekerjaan ya atau banyak tugas itu dikerjakan secara bersamaan, secara paralel ya. Karena nanti Anda tahu ada bentuk seri dan ada bentuk paralel. Kalau bentuk seri kan satu harus selesai baru pengerjaan yang kedua, dua selesai baru pengerjaan ketiga, itu seri. Tapi kalau paralel kita punya beberapa tugas, misalnya 3 tugas itu bisa dilakukan secara bersamaan penyelesaiannya ya, oleh penyelesaian 1, penyelesaian 2, penyelesaian 3. Jadi bisa dikerjakan secara bersamaan atau yang kita kenal dengan secara paralel ya. Sehingga apa? Bisa mempercepat ya proses. Kalau di kita namanya komputasi, proses perhitungan tadi ya, bisa mempercepat. Nah, itu adalah beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa definisi ya. Kita lihat ya, 1, 2, 3 ya kita sebutnya.
Selanjutnya di sini proses ini dilakukan secara internal, yaitu dengan memerintahkan sistem untuk mengidentifikasikan hubungan antar masukan, kemudian mempelajarinya. Jadi, di dalam metode atau algoritma jaringan saraf tiruan, nantinya inputan atau masukan itu diidentifikasi terlebih dahulu. Nanti kita simpulkan inputan data itu berupa X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Sampai mungkin ya kita tidak tahu inputannya itu ada berapa, ya kan? Nah, tidak kita tentukan, bisa XN misalnya ya. Jadi makanya X0, X1, X2 sampai dengan XN. Sedangkan pada proses eksternal, sistem bisa menggunakan umpan balik eksternal atau tanggapan yang diinginkan untuk membentuk perilaku jaringan yang disebut supervised learning. Jadi dalam pembelajaran data kita ada dua bentuk ya nanti. Ada supervised dan ada unsupervised. Ya, nanti kita belajar ya. Kalau supervised secara sederhana itu kita sudah memiliki pola, kita sudah memiliki alur sehingga kita bisa mempelajari data kita ajarkan ya, mempelajari lah, ada polanya. Tapi kalau unsupervised, data tidak kita ajari. Inputkan data, hasilnya seperti apa. Ya, itu pada bentuk unsupervised ya. Nah, nanti kita pelajari lagi seperti apa definisinya. Nah, ini adalah jaringan saraf real atau bentuknya. Nanti bagian-bagian dari jaringan saraf itu terdiri atas yang pertama sinapsis, kedua adalah dendrit, dan yang ketiga adalah akson, dan yang keempat adalah sel body atau kumpulan dari sel. Ya. Jadi ini bagian-bagian dari jaringan saraf ya atau jaringan saraf tiruan ya kita sebutnya ada sinapsis, dendrit, akson, dan sel body. Nah, gambarannya seperti ini untuk jaringan saraf tiruannya. Nah, tadi ada dendrit, ada sinapsi, ya, ada sel body, ya, ada akson. Nah, jadi di dalam jaringan saraf tiruan itu terdiri atas itu tadi, ya. Sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel, jadi dia memiliki badan, satu akson, ya kita sebutnya, dan beberapa dendrit. Nah, dendrit menerima masukan dari akson saraf lain yang memperlihatkan gairah atau kalangan sinopsis. Saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dendrit. Nah, gambarannya seperti ini. Saraf yang ada di tubuh kita ya. Nah, konsep ini yang akan kita gunakan pada metode jaringan saraf tiruan gitu ya. Nanti dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Oke, gambarannya seperti ini ya untuk jaringan saraf tiruan ya. Oke, jaringan saraf tiruan itu terdiri dari ya prosesnya ya nanti bisa dikalikan, ditambahkan, dikurangi atau selisih atau yang lebih dikenal dengan nanti pengoperasiannya pengali, penambah, pengurangan atau selisih ya. Di sini juga disebutkan jaringan saraf tiruan atau JST menyerupai otak manusia dalam dua hal. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh JST melalui proses belajar, learning. Jadi dia belajar. Tadi yang dikatakan supervised learning, ya. Yang kedua, kekuatan hubungan antara neuron yang dikenal dengan synaptic weight, ya, digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Jadi ini yang mengadopsi otak dari manusia ya. Yang pertama adalah proses belajar, learning atau yang kita sebut dengan supervised learning ya tadi ya. Yang kedua adalah hubungan antara neuron antar saraf ya yang kita sebut antar saraf dengan synaptic weights ya atau pembobotan ya weight-nya di sini ya bobot lah kita sebutnya. Nah, jika digambarkan seperti ini ya. Inputan
Input tadi bisa divariabelkan X1, X2, dan sampai dengan XM ya. Kita nggak tahu ya ada berapa inputan nantinya. Sehingga disimbolkan bisa seperti ini ya. Terus, nah W ini adalah bobotnya. Ya. Bobot disimbolkan dengan W1, W2, dan seterusnya. Sehingga nanti ada proses penjumlahan. Ya. Pengoperasian di sini adalah penjumlahan ya. Tadi ya bisa penjumlahan, bisa selisih, bisa pengali. Nah, itu pada sigma ini ya. Variabel B di sini adalah dikatakan variabel bias ya. Terus activation function. Jadi nanti untuk mendapatkan outputan itu dikalikan terus dijumlahkan. Ya. Nah, sehingga dari inputan yang ada diproses sehingga kita bisa nanti mendapatkan output atau luaran. Ya. Penjelasannya di sini, jaringan saraf yang ditiru, masukan dari saraf lain dikalikan dengan bobot, dan kemudian diisi bersama. Jumlah itu yang kemudian dibandingkan sebuah tingkat threshold. Jika jumlah di atas threshold, outputnya 1, kalau sebaliknya outputnya 0. Nah, ini ya, saya sedikit jelaskan. Jadi, X1 nanti dikalikan W1 ya. Inputan data dikali bobot. X2 dikali W2. Nah, kalau misalnya kita punya 3 inputan, X3 dikali W3 ya. Sehingga nanti dicari ya, dijumlahkan, nah ada nilai yang menjadi tolak ukur atau dasar. Misalnya nilainya harus di atas 1 berapa ya. Jika nilainya di atas 1, outputnya adalah 1. Jika nilainya di bawah 1, misalnya nilainya 0. Nah, itu ya. Jadi ada dua kondisi. 1, 0. Ya. Kondisi 1, nilainya 0. Kondisi yang di bawah nilai, itu nilainya sama dengan 0. Kondisi yang di atas threshold atau patokan nilai itu nilainya 1. Jika di bawah threshold, itu adalah 0. Threshold itu adalah nilai yang dijadikan patokan. Ya. Oke, gambarannya seperti ini. Sebelah kiri ini adalah inputan, ini proses, ya, baik penjumlahan nanti ya, perkalian itu dilakukan di sini untuk menghasilkan apa? Output atau keluaran. Ya. Berdasarkan gambar slide yang sebelumnya tadi, input bagi neuron dipresentasikan oleh faktor X dan W sebagai bobot. Jadi X itu adalah inputannya dan W itu adalah bobot. Nah, berarti kan tadi ya, X1 kali W1, X2 kali W2, sampai dengan jumlah X-nya. Nah, misalnya fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X dengan W. Nah, aktivasinya tadi kan ini ya, F titik ya. Nanti kita bisa lihat F dalam kurung sigma I WI kali XI sama dengan ya FW kali X dijumlahkan ya misalnya. W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus W3 kali X3 plus W4 kali E4. Itu untuk mencari nilai aktif function ya. Jadi itu caranya ya. Bila W antara dua neuron bernilai positif, maka input neuron yang memberikan efek excitatory atau menguatkan. Sebaliknya, maka input neuron memberikan inhibitory atau meredam. Nah, kita lihat. Nah, ya, nilai threshold-nya ya, 1 jika T-nya lebih besar dari 0. 0 jika ya, nilai dari T-nya ya, nanti kan yang kita hitung ini ya. Jika dia kurang dari atau sama dengan 0, berarti dia akan kondisinya 0 outputnya ya. Jadi nilai dari sigma WI kali XI itu kita hitung, dia dapat apakah dia di atas 1 nilainya, ya,
Apakah di atas T ya, sorry. Apakah di atas T? Jika iya, berarti kasih nilai 1. Jika dia di bawah kurang dari T-nya kurang dari atau sama dengan 0, maka dia bernilai 0 ya. Nah, ini ya. Jaringan saraf yang mengenali saudara kandung dan kenalan semuanya kecuali 2 yang menunjukkan bobot ada kala 1.0. Thresholdnya adalah ditunjukkan di bagian simpul tersebut. Nah, jika kita perhatikan di sini ya, pada bagian H1 ya, diketahui ya inputannya Robert, Rockwell, Romeo ya. Terus pada H2 itu John, James, dan Juliet ya. Menunjukkan bobot ada kalanya 1.0. Nah, ditunjukkan pada bagian ini ya, simpul ini ya, 1.0. Ya, terus single perception ya. Single perception neuron network. Dapat dilihat pada gambar di bawah, jaringan saraf single perception network atau yang disingkat dengan SLP terdiri atas lapisan input dan lapisan output. Nah, inputannya ini yang di bawah, inputannya dari I0, I1, I2 diproses menjadi output. SLP di sini juga digambarkan ya, inputannya ya. I0, I1, I2. Ada 2 output atau ada 2 layer yang digunakan ya. Yang pertama tadi ya, outputnya 0 ya, dan outputnya bisa 1. Ketika nilainya T-nya misalnya tadi ya. Nah, nih, nilai T-nya lebih besar dari 0, nilainya 1. Jika T-nya kurang dari atau sama dengan 0, nilai 0. Ya. Nah, SLP ini merupakan model yang sederhana, biasa digunakan untuk mengemulasikan fungsi logika, not, or, and, nor, nen. Ya, net, not, and. Ya. Nah, silakan dibuka lagi nanti ya. Jadi ada fungsi logika not, ada fungsi logika or, ya, filosofinya kita pelajari. Ada fungsi logika and. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi salah satunya fungsi dari or ya. Or itu jika Anda buka lagi dua inputan, ya, inputannya outputnya akan bernilai true jika semua inputannya itu adalah salah satunya bernilai true ya. Misalnya logika or ya tadi ya. 1 or 1 berarti nilainya 1 ya. 1 or 0 nilainya 1. 0 or 0 itu pasti nilainya adalah 0 gitu ya. Kalau pada kondisi n ya, kondisi n dia akan menghasilkan nilai 1 atau true jika semua inputannya bernilai benar atau bernilai 1. Nah, 1n1 itu akan menghasilkan nilai 1. Jadi itu ya. Jadi ada filosofinya ya. Not itu kebalikannya. Not or ya. Tinggal kita balik nanti ya. Kalau kita cari or-nya dulu baru dinotkan. Terus nah not n ya. Berarti kebalikan dari n ya. Nah, ini ya fungsi logika atau yang kita sebut dengan gerbang logika ya.
Nah, jaringan saraf tiruan juga ada yang kalau tadi single ya, ada multi layer. Jadi layernya banyak. Kalau tadi kan input out ini satu ya, cuma ya single ya. Kalau yang ini kita perhatikan di sini output layernya, hidden layernya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, hidden, dan lapisan output. Nah, inputannya misalnya di sini I0, I1, I2. Ya. Diproses, inputannya I0 dihitung, I1 dihitung, I2 dihitung di sini. Terus begitu juga I0 dan ya I1, I2 juga dihitung. Nah, sehingga nanti outputnya adalah O0, O1, O2, dan O3. Ya. Bila tadi ya single ya digunakan untuk fungsi sederhana, ya, sederhana MLP digunakan untuk fungsi yang lebih rumit seperti XOR, jumlah lapisan pada lapisan tersembunyi bisa sangat banyak. Nah, terus implementasi dari jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah arsitektur pola koneksi antara neuron yang disebut dengan arsitektur JST ya. Suatu JST biasanya terdiri dari lapisan input satu atau dua lapisan tersembunyi dan output. Dapat berupa SLP atau single ya tadi, atau MLP multi ya tadi. Berapa jumlah dan nilai inputnya, weight-nya, dan output-nya. Jadi di jaringan saraf tiruan ada input, ya, ada bobot, dan ada output-nya nanti ya. Yang kedua adalah untuk metode belajar ya, yang supervised learning tadi ya. Setelah arsitektur telah selesai, jaringan saraf tiruan perlu belajar atau learning atau dilatih. Nah, ada training, ada train, ya. Data dilatih lah di situ namanya. JST belajar dengan cara mengubah-ubah nilai weight sehingga output dari JST sesuai. Jadi nilai-nilai bobotnya yang diubah-ubah atau yang diganti-ganti. Ada dua jenis metode dalam pembelajaran. Yang pertama adalah supervised dan unsupervised. Untuk yang supervised, ya, metode pembelajaran ini metode belajar dari contoh yang benar. Jadi kita hitung secara manual, kita train, kita latih pada data ya nantinya sehingga outputnya nanti menjadi benar. Dalam metode ini, JST tidak belajar sendiri, tetapi diajarkan melalui contoh-contoh. Nanti kita bisa menggunakan algoritma untuk yang supervised learning, itu adalah backpropagation, dan least mean square. Itu contoh algoritma yang masuk ke dalam supervised learning. Yang kedua, yaitu pada metode unsupervised learning. Jadi, data tidak perlu pembelajaran di sini ya. Pada metode ini, JST tidak diberikan contoh-contoh yang benar, tetapi mengandalkan analisa JST, mengenali kesamaan dan perbedaan antara data-data input. Contoh, algoritma yang digunakan pada data mining ya, itu kita menggunakan K-mean, Kohonen, dan ERT ya. Yang paling umum, yang paling populer itu saya lihat ada K-mean ya. Itu untuk yang unsupervised. Jadi nanti kita supervise itu salah satu metodenya adalah klasifikasi, sedangkan unsupervised itu adalah ini ya clustering. Ya. Jadi untuk yang klasifikasi data perlu kita latih, sudah ada modelnya, ya tinggal dia ingin memasukkan ke klasifikasi yang bagian mana. Tapi kalau pada clustering, ya, tidak perlu ada latihan data, data dicemplungin, nanti outputnya, nanti kita lihat kedekatan data, itu kita sebut dengan satu
cluster atau satu kelompok ya. Sedikit perbedaan antara clustering yang biasanya menggunakan metode unsupervised dan klasifikasi yang menggunakan metode klasifikasi ini supervised learning. Contoh implementasi dari jaringan saraf tiruan dalam aplikasi dunia nyata yang pertama adalah aproksimasi fungsi, ya, function approximation, analisa regresi, prediksi berkala atau time series. Nah ini, jadi dalam dunia nyata jaringan saraf tiruan itu menggunakan data-data yang bentuknya seperti ini. Jaringan saraf prediksi berkala itu maksudnya ini ya, kita menggunakan atau membaca data itu ya berkala, misalnya diambil 3 bulan, baru diproses, dapatkan outputnya ya. Berikut ini akan diberikan sekilas kemenangan terus yang kedua klasifikasi, yaitu pengenalan pola. Misalnya pengenalan pola tulisan tangan, pengenalan pola huruf abjad. Jadi kita bisa dideteksi ya, pengenalan pola dari tulisan kita itu diketahui. Jika berubah, maka nanti akan ada pesan yang muncul. Meskipun dia pemiliknya, misalnya, karena ya tanda tangannya berubah-ubah gitu. Jadinya satu saat ketika deteksi ternyata dianggap beda, padahal dia juga yang tanda tangan. 3, pemrosesan data seperti clustering, filtering. Ya. Clustering di sini lebih mengelompokkan ya, tapi mengelompokkan langsung aja. Ya. Terus 4, game atau permainan. Bisa diimplementasikan JST itu pada game. Berikut ini akan diberikan sekilas bagaimana representasi input untuk pengenalan pola angka dalam jaringan saraf tiruan. Nah, jika Anda perhatikan di sini, representasi input JST dalam pengenalan pola angka. Jadi kita mengenal angka dari image ya, atau gambar. Kita tebak, ini kira-kira angka berapa ya. Gitu. Oke, jika kita perhatikan di sini ya, angka 6 ya tadi ya, pemrosesannya ya. Angka 6 nih ya, dalam gambar. Mulai dari proses 6, 7 ya, 8 ya prosesnya. Jadi semakin ada pembagusan tingkatan dari noise. Terus ini keputusan yang berdasarkan gambar. Oke, dapat dilihat pada gambar sebelumnya, input yang berupa angka 6. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, gambar ini, input ini adalah 6 ya sebenarnya. Direpresentasikan sebagai matrik berukuran 7 kali 5. Nah, 7 kali 5 nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya, panjangnya 7, 7. Ya. Ordonya 7 ya. Untuk X-nya, Y-nya itu adalah 5. Untuk sel yang berwarna hitam akan direpresentasikan sebagai biner 1. Dan sel berwarna putih akan direpresentasikan sebagai biner 0. Maka metrik untuk representasi angka 6 adalah, nah, sekalian bantu nih. Ya. 6 ya. Di sini kita lihat ya. Nah,
Untuk sel yang berwarna hitam akan direpresentasikan sebagai biner. Jadi biner 1 ya. Terus ya, biner 0. Nilai biner ya, kita buka lagi. Biner itu hanya memiliki 2 nilai, 1 atau 0 ya. Pola pada matrik di samping ini dijadikan sebagai target atau baseline angka 6. Nah, ini angka 6 kan ya, yang ada satu-satu. Ini kalau digambarkan, ini jadi angka 6. Contoh ya, ini saya ambil ya. Nih, kalau saya ikutin garisnya. Nah, angka 6 nih. Pola pada matrik di samping ini dijadikan sebagai target atau baseline angka 6. Pada gambar slide sebelum, dapat dilihat inputan berupa angka 6 dapat saja mengalami noise atau gangguan ya. Sehingga bila sangat parah akan menyebabkan jaringan saraf tiruan tidak mengenali input berbagai 6 tetapi angka yang lain. Ya, jaringan saraf tidak mengenali input sebagai 6 tetapi angka lain yang lebih mirip. Oke, jadi gambarkan angka 6 ya. Oke. Di sini tentukan nilai weight atau bobot harus ditentukan misalnya antara min 0,5 sampai dengan 0,5. Nilai threshold-nya atau patokannya adalah nilai antara 0,95 sampai dengan 1, terdekat dengan sebaliknya. Setelah arsitektur selesai, jaringan saraf tiruan kemudian dilatih. Algoritma belajar jaringan saraf tiruan dapat dipilih di antara beberapa algoritma pembelajaran yang ada. Tujuan yang diinginkan dari proses belajar meminimalkan error dari kesalahan output yang sangat jauh dari output target. Proses ini sangat lama dalam mengimplementasikannya. Jaringan saraf tiruan dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman ya, pakai C++, Visual Basic, Pascal, MATLAB, atau jaringan saraf tiruan dapat saja merupakan algoritma yang disisipkan ke dalam software lain. Jadi bisa dia ya. Di WK dulu ada algoritma jaringan saraf tiruan ya, atau neural network. Oke, itu materi Anda pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait jaringan saraf tiruan.